Pria ini jalan sambil main ponsel. Tiba-tiba ia menabrak seseorang berbaju hitam. Betapa terkejutnya dia. Pembunuh berantai ini memegang bahunya lalu meremas bajunya. Seketika pria itu dilemparkan menghantam kereta yang lewat dan tewas. Hal itu disaksikan oleh pemuda ini. Ia bertanya di mana kekasihnya. Pria bertopeng smile ini tak menjawab dan ia masuk ke dalam kereta yang berhenti. Keduanya pun berlari dan saling menyerang. Pemuda memukul pria bertopeng. Ia hampir kalah. Tiba-tiba pemuda ditarik. Ia diangkat dan tersandar di dinding. Tiba-tiba ia dijatuhkan ke lantai. Setelah itu pria bertopeng meninggalkannya. Lalu ia masuk ke dalam mobilnya. Namun di belakangnya ada seseorang bertopeng smiley menunggunya. Wanita bertopeng menarik kursi ke belakang. Lalu perlahan ia mendekati pria dan menyandarkannya. Topeng dibuka. Wanita ini bertanya apa ia sudah berhasil membunuh pemuda itu. Tapi pria ini hanya menggeleng. Lalu wanita meluruskan wajahnya. Ia bertanya, mengapa? Apa karena ia takut membunuhnya? Sementara itu di kantor polisi, video perkelahian pemuda dan pria bertopeng ditonton oleh polisi. Dalam konferensi pers, Pak Polisi ini menjelaskan tentang pembunuh berantai itu yang korbannya sampai 15 orang wanita. Lalu ia mengancam pemuda untuk segera temui dia sebelum semua benar-benar kacau. Pak Polisi pulang ke rumah di malam hari. Tiba-tiba ia melihat keset di depan rumahnya sedikit terangkat. Ia perlahan-lahan masuk ke rumah, mengambil gelas di lemari untuk minum. Tiba-tiba muncul pemuda di belakangnya. Pak Polisi menawarkan minum, tapi tak ia respon. Ternyata Pak Polisi telah mengetahui jika pemuda bukan pembunuhnya. Ia telah melihat rekaman CCTV di kereta, tapi rekaman itu sengaja dihapusnya supaya si pembunuh tidak sadar kalau polisi sedang mengejarnya. Rupanya alasan pria bertopeng membunuh adalah karena cinta satu pihak. Ia mengincar para gadis yang mengabaikan pria yang mencintainya. Pembunuh itu ingin menjadi pahlawan untuk selamatkan kekasih yang patah hati dan membalaskan dendam mereka. Tiba-tiba wanita ini menelpon Pak Polisi. Ia menjelaskan kalau di FB ada kejanggalan, di mana semua gadis yang hilang menggunakan profil yang umum. Ada seseorang yang memberi emoticon smile dan stiker bintang. Lalu wanita memberitahukan alamatnya. Mendengar itu pemuda segera lari. Polisi mengejarnya untuk menghentikannya, tapi ia tetap ke sana seorang diri. Akankah ia berhasil menemukan pembunuh itu dan menyelamatkan kekasihnya? Saksikan kelanjutannya.